pemahaman kimia ini, pemakaian kimia pakai pupuk masa panjang itu, dan itu perdebatan-perdebatan itu sering kita jumpai itu. Padahal proses pembentukan buah itu dari proses benang sari sampai ke buah matang itu 6 bulan. Kan itu pertanyaannya itu. Sementara ini 2 bulan udah dampak hasil. Sekarang hasil apanya yang mau ditanya? Kalau hasil yang ditanya adalah umur 4 bulan, untuk masaknya itu butuh waktu 2 bulan. Ya kan? Maka buah ini matangnya akan sempurna, minyaknya lebih banyak, berondolnya lebih kurang. Nah, sekarang buktikan kepada orang yang sudah pakai. Kita bukan berdebat dari sisi teori-teori, tapi buktikan gitu. Kita bicara kebenaran itu bicaranya fakta, data. Bukan katanya-katanya, kata orang ini 6 bulan baru bisa itu, enggak gitu. Ya, bicara orang pintar adalah bicara kebenaran. Kepala Dinas Balitbang bicara dia tetap belajar 2 semester tentang agronomi. Dia bicarakan, dia print semuanya kandung eco farming. Ya kan? Sudah tuh 2 bulan dia lapor saya, naiknya 100%. Bukan proses yang ditanya sekarang, bukan proses dari buah awal sampai matang, tapi proses yang 4 bulan ini bisa buah. Maka di eco farming itu panen lebih cepat, ya kan? Berondol jadi buah menjadi berat. Kenapa? Pakai kimia itu hampa tengahnya. Pakai apa? Pakai eco farming ini bernas semuanya, padat isinya. Jadi saya menurut penelitian BKN nih Pak, 1 pokok sawit itu per tahun cuma 16 pokok. Jadi Maksudnya 16 pokok. Tandan. Pokok 16 tandan. Rata-rata. Jadi kalau dia cepat masak, tentu cepat habis ya. Kosong buahnya. Gini, dia bertanya 16 tanda 1 tahun, tapi kami punya proses. Kalau dia itu nggak habis, kan tumbuh kembali. Ya. Itu gunanya pupuk. Kita dulu nggak bisa beranjak. Sekarang itu udah dewasa, sebentar lagi kita mati. Nah, sama dengan tumbuh-tumbuhan. Sebelum itu habis, dia akan naik. Makanya perlu pupuk. Enak. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, saya kalau itu ditanya juga. Oke, teman-teman ya. Kita berdebat. Ini profesor. Kalau kamu mengatakan kapan berhasilnya, saya ada 10 hari naiknya 2 kintal. Tapi kalau kita bicara itu tidak akan percaya sampai kapanpun. Tapi boleh telepon orang. Kalau mensanya udah tertutup. Ada yang 15 hari 600 kilo. Tapi tergantung keadaan rezeki masing-masing. Contoh, dia pemakaian. Ya mungkin kamu udah tahu kan, pemakaian farming 2 minggu sekali. Hari ini panen, besok pupuk. 15 hari panen. Lah ada kenaikan. Kenapa? Bukannya dia membuat buah baru, tetapi buah yang ada kualitasnya dibuat kualitas super. Boleh lihat hasilnya kuning, hitam-hitam mengkilat. Ya, betul nggak? Ya. Nah, kami sudah hampir 2 tahun, insya Allah. Jadi kalau kita orang berdebat, orang yang punya kebun yang banyak tidak masuk akal, pasti menang pupuk kimia. Tapi kita tanya kepada orangnya. Nah, makanya saya jarang mengatakan ada yang 10 hari rezeki sudah ada 2 kintal. Ada yang 2 bulan belum ada. Ada yang 4 bulan. Ada selama pakai pupuk kami tidak ada hasilnya. Ada. Tapi kita lihat fermentasinya bagus, tapi dicampur dengan air sungai yang mengandung zat kimia. Kita berkata tidak akan berhasil. Betul nggak? Karena itu bakteri demam berkobar. Oke. Masalah pekerjaan sama dengan perusahaan. Kami ini mitra. Kalau itu PT BES mengeluarkan pupuk tidak menggunakan kita, dia kerjasama dengan perusahaan. Oke, bagus. Apa gunanya kita? Betul nggak? Betul. Bagaimana kita memperkaya diri? Betul nggak? Jadi yang pertama. Kedua, di dalam perusahaan sudah ada fee yang tercantum orang bagian pemupukan. Contoh, ada satu perusahaan, saya temui, Pak, saya agak jahil mulut saya. Kenapa Pak? Perusahaan banyak uang. Tapi perusahaan Bapak sawitnya hidup Senin Kemis. Kan boleh kegunanya kan? Perusahaan kan royal dan dunia. Yang namanya perusahaan harus produksi tinggi. Dia jawab, Pak, kami 7.000 hektar, biayanya pupuknya 1,4 M per 3 bulan. Bayangkan, loh, per satu yang 7.000 hektar tadi. Kenapa Pak? 7.000. Kenapa kok hidupnya Senin Kemis? Coba dari Pak, yang 1,4 M itu udah sampai untuk pupuk. Hanya separuh udah sampai pemupuk. Pupuknya sampai perusahaan. Yang lainnya kita pertanyakan.
Nah, kan larinya kemana gitu kan? Nggak tahu aku. Nah, itu perusahaan. Sudah itu kedua, pada saat kita mau melobi perusahaan, untuk masuk ke perusahaan itu, kalau tidak ada channel kita, Ya. susah. Untuk apa kita menyusah diri? Ya. Lebih baik kita orang yang pribadi yang punya 10 hektar, 5 hektar, kepeng masuk juga kan gitu. Iya, iya. Ya kan? Ya kan? Padahal aku kadang-kadang perusahaan itu udah mau pusing gitu kan. Ya. Tapi kalau ada pribadi, itu baru saya tekan habis. Ya, betul. Memang tadi aku tekan habis orang yang kelas kakap. Ya, di sini. Saya tekan habis. Bapak ada pernah mencoba, kapan berhasilnya? Bohong kata saya. Tapi kalau Bapak mencoba, tidak seperti bohong kata saya. Kan gitu. Tapi fermentasi betul benar. Kalau betul, insya Allah. Kenapa? Kita ini pupuk kita bukan untuk diuji coba. Karena Eco Farming ini 13 tahun merasa penelitian. Ya. SKS ke Menteri. Ya enggak? Bukan tanggung-tanggung. Kamu tahu nggak sejarahnya? Kenapa SK Menteri? Karena negara Indonesia sudah untuk negara Eropa. Kenapa? Pengguna besar pupuk ini Kimia. sekarang panas kayak mana? Hasil berapa buah panasnya? Karena Kimia. iya. Nah, itulah tugas kita. Bagaimana yuk kita sama-sama mengembalikan unsur tanah Unsur tanah. kepada Allah. Oke, mungkin kita Baik, tambah. baik. Dan ya, jadi ini seperti yang dibilang Pak Tan, ini dikeluarkan SK Mentan. Apakah Mentan itu orang bodoh? Ya kan? Semuanya kandungannya kalau diisi itu 50 halaman. Itu yang saya bilang SK Kementan itu satu tersendiri tuh Pak. Ya. Sudah tuh uji efektivitas itu sudah ada 2 SK-nya. Saya sudah fotokopi yang aslinya tuh yang dikirimkan dari Bina Pusat, tapi nggak bisa dipublikasikan. Iya, betul. Ini Itu hanya punya perusahaan. kode etik, Betul. ya kan? Salah. Nah, karena kami mau mengadakan jumlah partai besar 33 miliar nih Pemda mau kita bayar. Yang mau belanja nanti, ya kan? Ini sedang penganggaran. Jadi apa-apa yang minta di Pemda itu sudah saya janjikan. Dan itu sudah saya print, ada 48 halaman. Ada uji efektivitas, ada uji lab. Nah, sekarang barang ini, bawa barang ini ke Skupindo. Kalau ternyata kandungan ini tidak sesuai dengan itu, saya bayar. Gitu loh. Percaya kandungan segitu. Cuman saya masih belum percaya kalau belum saya sendiri yang buktikan. Nah, itu yang bagus. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Sekarang gini, cerita. Jadi ini sedikit lagi ya, sedikit sebelum saya tutup. Ini cerita tentang keyakinan, ya. Karena ada orang baru yakin kalau dia buktikan, atau dia sudah lihat, kan gitu kan. Nah, sekarang saya sering balik tanya, kamu sudah pernah naik haji? Sudah pernah naik haji. Tapi kamu yakin Ka'bah itu ada? Kamu belum lihat. Ya. Jadi kan sederhana kita berpikir itu. Jadi kan gini, ini di luar konteks pupuk sebenarnya kita di sini sebenarnya kalau kau ikuti dari awal, jadi ini baru nyambung dia. Karena kan kalau ini seperti orang melihat sesuatu itu hanya kelihatan, melihat gajah, nampak telinganya, dia katakan gajah itu lebar, kan gitu kan? Dia nampakkan ekornya, gajah itu kecil, tapi dilihat kebenaran itu lihat utuh dilihat mulai dari kakinya, ekornya, telinganya gitu. Jadi sama juga dengan bicara tentang kandung Eco Farming, simple kok. Besok pagi difermentasi, 2 hari kemudian tes, 1 bulan nggak ada apanya, berarti bohong itu. Berarti kalau ini bohong, berarti berapa banyak orang yang dapat Pajero itu pembohong semua itu, benar nggak? Betul nggak? Ya kan? Ini. Jadi itu aja, mungkin saya minta maaf ya. Jadi mungkin dari awal mulai sebicarakan hal dalam testimoni saya, kemudian ada penyampaian segala sesuatu yang terkait dengan masalah perdebatan ini. Mudah-mudahan ini juga membuka cakrawala pikir kita kan Mbak Tan ya. Jadi nanti akan menambah khasana pikir kita, ya kan, dari apa yang kita alami di lapangan itu, dan tidak menjadikan momok, ya, paham ya, tidak menjadikan momok. Itu ada di debat oleh seseorang, ternyata ini kandungannya tuh. Ada lagi yang kita dengarkan di lapangan ini, katanya Eco Farming itu sudah dipakai, katanya. Jadi kita bicara kebenaran itu bukan katanya, tapi faktanya, datanya gitu. Ya, nah itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.